Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah dari Teknik Pemisahan Lanjut dengan judul Fase Diam GC dan SFC. Terima kasih kepada dosen pengampu, Profesor Dr. Redman Rinaldi Aidros SSI. Adapun partner kerja saya dari tugas ini yaitu teman saya sendiri, Nabila Dwi Muharamah. Adapun topik pembahasan yaitu ada 4. Yang pertama pendahuluan, selanjutnya komponen GC dan SFC, selanjutnya fasa diam GC dan SFC, dan syarat-syarat fasa diam. Yang pertama yaitu pendahuluan. GC atau gas kromatografi. Gas kromatografi atau biasanya dikenal dengan kromatografi gas merupakan instrumen yang digunakan untuk proses pemisahan dan identifikasi senyawa yang bersifat volatil. Di mana dalam kromatografi gas ini dia terdapat fase gerak berupa gas pembawa, biasanya gas inert, seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Fase diamnya berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan pendukung fase diam yang berada dalam tabung kaca yang disebut dengan kolom. Adapun terdapat 2 jenis kromatografi gas, yaitu yang pertama kromatografi gas cair yang menggunakan fase diam berupa cairan dan mekanisme sorpsinya itu adalah partisi. Yang kedua, kromatografi gas padat yang menggunakan fase diam padatan dan mekanisme sorpsinya itu dia adalah absorpsi permukaan. Di sini dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini yaitu alat dari GC atau alat gas kromatografi. Nah, selanjutnya ada SFC. SFC ini kepanjangannya yaitu kromatografi fluida superkritis, adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fasa gerak fluida superkritik. SFC ini merupakan perpaduan teknik GC dan HPLC dengan mengambil kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Prinsip dasar dari SFC ini adalah perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Nah, dapat dilihat pada gambar kanan ini merupakan gambar dari alat SFC atau kromatografi fluida superkritis. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari GC dan SFC. Kelebihan dan kekurangan dari GC atau gas kromatografi yaitu kelebihannya resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel berukuran sangat kecil, lalu dia efisien dan dia tuh sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Adapun kekurangannya yaitu tidak cocok untuk analit yang sensitif terhadap pemanasan, terbatas untuk zat yang mudah menguap, dan tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya ada SFC. Kelebihannya yaitu teknik SFC ini dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Selanjutnya, pemisahan umumnya berlangsung lebih cepat dan dapat menganalisis solid yang tidak menguap, poler, atau mudah terabsorpsi. Nah, kekurangan dari SFC ini adalah SFC merupakan instrumen baru sehingga belum banyak yang diterapkan. Karena SFC ini alatnya itu sangat mahal dan tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Selanjutnya yaitu komponen GC dan SFC. Komponen GC atau gas kromatografi yaitu yang pertama tuh ada gas pembawa atau carrier gas.
Gas pembawa atau fasa gerak digunakan untuk membawa solut ke dalam kolom. Yang kedua itu ada injector port untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Dan yang ketiga itu ada kolom, di mana kolom tersebut berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pemisahan. Karena di dalamnya itu dia terdapat ada tiga, di mana dalamnya itu terdapat fasa diam. Ada tiga jenis kolom pada gizi yaitu kolom kemas atau packing kolom, kolom kapiler atau capillary kolom, dan kolom preparatif atau preparatif kolom. Yang keempat itu ada detektor, yang mana detektor berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, dan akurat. Yang kelima yaitu ada recorder. Untuk recorder ini berfungsi untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut dengan kromatogram atau kumpulan puncak grafik. Di sini dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu yang mana adanya komponen dari gizi. Yaitu di sini. Selanjutnya komponen dari SFC. Nah, dapat dilihat pada gambar ini merupakan rangkaian dari alat dari SFC tersebut. Nah, yang pertama itu ada silinder dengan CO2, pompa HPLC, pressure control unit, floater, manometer, on-off valve, valve injection valve, kolom, restrictor, detektor, PC, dan floater. Yang pertama itu komponen dari SFC adalah tabung penyimpanan fase gerak. Nah, fase gerak yang digunakan pada SFC ini yaitu CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, dikloro-diklorometana, dietil ether, dan tetrahidrofuran. Yang kedua itu pompa HPLC. Penggunaannya disesuaikan dengan jenis kolom yang digunakan dalam pemisahan. Yang ketiga itu pressure control unit, di mana pengatur tekanan untuk mengatur tekanan gas CO2, sedangkan pengatur aliran untuk menjaga agar gas CO2 konstan. Yang keempat itu ada filter atau penyaring, digunakan untuk menyaring sampel agar terhindar dari pengotor sehingga analisa sesuai yang diinginkan. Yang kelima, on-off valve untuk mengatur aliran agar konstan atau dapat pula digunakan untuk menghentikan aliran gas. Yang keenam, valve injection valve. Cuplikan disuntikkan ke dalam aliran fasa gerak. Selanjutnya fasa gerak membawa cuplikan ke dalam kolom. Yang ketujuh, kolom. Kolom ini berisi fasa yang termasuk fasa diam, di mana fasa gerak akan lewat di dalamnya sambil membawa sampel. Yang kedelapan, restrictor, yaitu tipe dari pengontrol klep yang digunakan dalam sistem. Yang kesembilan itu detektor untuk mendeteksi komponen yang keluar dari kolom setelah terjadinya pemisahan. Lalu responnya akan diubah menjadi isyarat hingga diperoleh kromatogram. Yang ke-10 recorder atau PC untuk mengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Yang terakhir itu ada plotter, adalah bagian output yang akan direkam sebagai rangkaian puncak-puncak di mana masing-masing puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Selanjutnya ada fasa diam gizi dan SFC. Fasa diam dari gizi atau gas kromatografi yaitu berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut dengan kolom. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fasa diam. Oleh karena itu, kolom merupakan komponen sentral pada gizi. Ada tiga jenis kolom pada gizi, yaitu kolom kemas atau packing kolom, kolom kapiler atau capillary kolom, dan kolom preparatif atau preparatif kolom. Perbandingan kolom kemas dan kolom kapiler ditunjukkan oleh gambar berikut. Di sini dapat dilihat pada adanya dua gambar, yaitu perbandingan antara kolom kemas dan kolom kapiler.
Yang pertama yaitu pada kolom kemas. Kolom kemas terbuat dari gelas atau logam yang tahan karat atau dari tembaga dan aluminium. Panjang kolom tersebut 1-5 meter dengan diameternya itu 1-4 mm. Kolom kapiler ini dia tuh sangat banyak digunakan karena kolom kapiler ini memberikan efisiensi yang tinggi. Dan yang keduanya adanya kolom kapiler gelas atau silika. Ukuran kolom kapilernya yaitu 50-100 meter. Kolom kapiler sangat efisien karena tiap 1 mm setara dengan High Equivalent to a Theoretical Plate atau HETP, sehingga jumlah plate teoritisnya itu jauh lebih besar. Nah, selanjutnya ada kesediaan dari SFC ini antara lain kolom kemas dan kolom kapiler. Pada kolom kemas ini memuat fase diam yang dipacking di dalam suatu tabung kaca atau logam. Nah, kolom kemas terdiri atas fase cair yang tersebar pada permukaan penyangga yang lembab atau inert yang terdapat dalam tabung yang relatif besar, diameter 1-3 mm. Kelebihan dari kolom ini yaitu tekanan yang dibutuhkan itu rendah, jadi kolom dapat dibuat lebih panjang. Namun, jumlah cuplikan harus sedikit karena kapasitas kolom ini yang kecil. Pada kolom kapiler ini terbuat dari purified silikat gelas, di mana dengan dinding kapiler bertindak sebagai penyangga lembab untuk fase diam cair. Fase diam ini dilapiskan pada dinding kolom. Kolom terletak di dalam sebuah oven dalam instrumen. Suhu oven harus diatur dan sedikit di bawah titik didih sampel. Jika suhu diset terlalu tinggi, cairan fase diam bisa teruapkan. Juga sedikit sampel akan larut pada suhu yang tinggi dan bisa mengalir terlalu cepat dalam kolom sehingga menjadi terpisah. Kelebihan dari kolom ini yaitu resolusi yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir yaitu syarat-syarat fase diam. Syarat-syarat fase diam dari GC atau gas kromatografi yaitu komponen harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda, terus sampel harus mempunyai kelarutan yang cukup dan dia tidak berwarna, dan juga tidak boleh meleleh pada suhu analisis, stabil pada pemanasan, fase diam yang digunakan 2-30%, dan fase diam berupa senyawa polimer dengan polaritas yang berbeda. Nah, selanjutnya syarat-syarat fase diam pada SFC. Nah, komponen-komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda. Sampel harus mempunyai kelarutan yang cukup, dan yang terakhir tidak boleh leleh pada suhu analisis dan stabil pada pemanasan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang kurang jelas, jika ingin bertanya silakan di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.